Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adi Said Navaziar di channel YouTube kesayangan Anda, sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi saya hari ini membuatkan video spesial buat subscriber saya dan Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Kenapa spesial? Karena saya akan membagi 3 tips yang isinya 3 cara membuat induk cepat birahi setelah melahirkan. Jadi hari ini saya berada di kandang sapinya teman saya. Oke. Sapi kita ada pasien yang tanggal 9 Mei kemarin ketika puasa itu dia mengalami prolaps, mengalami kesulitan melahirkan atau distokia, dan akhirnya anaknya mati. Jadi waktu penanganan itu penuh dengan darah, anaknya sangat besar, kita kurang tenaga sehingga anak terlambat keluar dan akhirnya mati. Jadi, tetapi yang unik dari kasus ini adalah perlukaan, perdarahan, dan kasus penanganan ini itu ternyata bisa diantisipasi dari bakteri, dari infeksi. Sehingga tanggal 25 Juni kemarin dia sudah birahi dan sudah dikawinkan. Artinya 9 Mei, 9 Juni 1 bulan, 9 Juni ke 25 Juni 16 hari, berarti 46 hari pasca mengalami distokia, prolaps atau broyong, si sapi ini, si induk ini dia sudah bisa birahi. Artinya ada kondisi yang betul-betul kita tangani, kita antisipasi, yakni apa? Infeksi bakteri. Hal yang paling ditunggu oleh Laskar Ngarit di Indonesia adalah bagaimana setelah melahirkan induk sehat, pedet sehat, dan secepat mungkin induk ini birahi. Jadi ketika birahi otomatis kita, si pemilik atau si peternak ingin segera mengawinkan supaya si induk segera bunting. Video ini akan menjelaskan 3 cara untuk membuat induk cepat birahi. Bukan hanya menjelaskan itu, tapi untuk pijakan berpikir teman-teman ternak dimanapun Anda berada, kita akan menjelaskan apa sih yang terjadi setelah induk ini melahirkan, proses normalnya seperti apa, proses tidak normalnya seperti apa, pencegahan dan solusinya nanti seperti apa. Jadi 3 cara ini sudah kita terapkan dan ternyata hasilnya sangat bagus. Hanya dalam waktu 46 hari setelah sapi melahirkan dengan proses yang sangat sulit, berdarah-darah dan banyak luka di rahim waktu itu, ternyata seekor induk yang kita tangani ini berhasil birahi di hari ke-46. Laskar Ngarit beres dimanapun Anda berada. Jadi yang perlu kita pahami pertama adalah apa sih yang terjadi ketika induk bunting setelah bunting, artinya setelah melahirkan. Yang pertama, sebelum bunting ukuran rahim induk itu panjang hanya 25 cm dengan berat tidak lebih dari 1 kilo ketika induk belum bunting. Nah, seketika terjadi kebuntingan dan dia semakin tua menuju ke 9 bulan atau ke 10 bulan, ukuran dari rahim atau ukuran dari uterus dari si sapi ini dia menjadi panjangnya bisa 1 meter dan beratnya bisa 10 kilo. Artinya ada perbesaran dari ukuran rahim dan juga tentu fungsi, karena ketika bunting dia akan menjaga kebuntingan tetap sehat. Nah, setelah terjadi proses kelahiran, maka yang harus cepat terjadi adalah yang disebut involusi uterus. Involusi uterus adalah proses kembalinya ukuran dan fungsi dari rahim ke bentuk dan ukuran yang semula, seperti sebelum lahir. Jadi yang semula 1 meter dengan berat 25 kilo, dia akan kembali menjadi ukuran 25 cm dengan berat tidak lebih dari 1 kilo. Nah, proses involusi uterus ini jika berjalan dengan baik, proses kembalinya rahim ini menuju ukuran dan fungsi normal, jika berjalan dengan baik, maka akan terjadi proses birahi yang cepat pula. Maka sebenarnya video ini akan membahas tentang bagaimanakah cara kita membuat induk cepat birahi pasca melahirkan dengan cara memastikan proses involusi uterus ini berjalan dengan baik, benar, dan bebas infeksi. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share video ini biar sahabat ternak yang lain mendapatkan informasi. Klik like, subscribe, dan jangan lupa ketik lonceng supaya teman-teman mendapat notifikasi seputar perawatan sapi.
Laskar ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi proses involusi uterus normalnya itu terjadi 25 sampai 35 hari ya. Itu harus sudah kembali normal. Jika molor dari ini itu pertanda ada masalah, ya kan? Jadi gangguan reproduksi atau gangrep pada sapi pasca punya anak itu penyebabnya ada dua. Masalah infeksi dan masalah nutrisi. Kalau di luar negeri bisa masalah musim, cuaca, cahaya, dan lain-lain. Tapi karena kita di Indonesia, bisa kita tarik garis besar hanya menjadi dua, yaitu penyebab gagalnya proses involusi, gagalnya munculnya birahi, gagalnya gangguan reproduksi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama gangguan infeksi, yang kedua masalah nutrisi. Jadi proses involusi uterus itu terjadi 25 sampai 35 hari, rata-rata 30 hari. Oke, itu normalnya. Namun di peternakan di Indonesia rata-rata terjadi 45 sampai 50 hari, rata-rata 48 hari. Itu dari dia gede menjadi kecil, dan proses birahi rata-rata terjadi 40 sampai 50 hari, ya kurang lebih segitulah ya. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana sih cara merawat induk pasca melahirkan supaya cepat birahi seperti yang dialami oleh sapi ini. Jadi tanggal 9 Mei sampai 25 Juni dia sudah bisa kawin, sudah birahi, dan bahkan sudah bisa dikawin. Oke, 3 cara membuat induk cepat birahi pasca melahirkan. Yang pertama adalah teman-teman wajib melakukan tindakan postpartus. Tindakan postpartus adalah kita manggil dokter, kita manggil mantri untuk apa? Untuk memastikan apa sih yang dibutuhkan oleh induk ini. Jika dia mengalami perdarahan, maka dokter atau mantri akan memberikan treatment untuk perdarahan. Jika ada infeksi, akan memberikan treatment untuk infeksi. Jika ada demam, akan memberikan treatment untuk demam. Tujuannya adalah bagaimana treatment postpartus ini bisa mencegah terjadinya infeksi. Karena kembali ke rumus, penyebab kemajiran, penyebab gangguan reproduksi, penyebab mundurnya proses involusi dan munculnya birahi, yang pertama adalah infeksi dan yang kedua adalah nutrisi. Jadi treatment yang bisa dilakukan adalah, Pak, sapi saya melahirkan tadi malam, tolong dicek ini baturnya sudah keluar atau belum. Kalau yang belum terbiasa, kalau yang sudah terbiasa pasti sudah tahu ya. Informasi tambahan, plasenta atau batur dari anak yang stay di dalam perut itu harus keluar dalam waktu 24 jam. Bahkan lebih dari 12 jam statusnya sudah wajib kita rogoh untuk kita kelupas dan kita keluarkan. Oke, kita kembali ke tema. Yang pertama adalah lakukan treatment postpartus dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan si sapi pasca melahirkan itu apa dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, jangan lupa langsung perbaiki nutrisi. Berikan rumput hijau, berikan comboran, dan yang jangan lupa berikan mineral. Kenapa? Karena mineral akan membantu tubuh segera pulih dan dia menjadi bahan untuk terpenuhinya kolostrum atau gizi bagi sang anak. Jadi ketika nutrisi itu dapat, si induk segera pulih, anak pun segera tumbuh dengan baik. Nah, yang ketiga, ini rahasianya. Saya tadi bawa obat, mana tadi obatnya ya? Sebentar, tak ambil dulu. Sudah, fokus lagi kamera. Nah, oke bos, siap. Taruh mana? Hah? Oh iya, oke. Nah, jadi ini teman-teman bisa membeli Trimezin. Ini saya nggak promosi produknya ya. Jadi kita biasanya menggunakan Trimezin bolus. Ini kandungannya adalah sulfadiazin dan trimetropim. Jadi ini dimasukkan ke dalam rahim ya. Jadi produknya tidak harus Trimezin, tapi intinya adalah antibiotik spektrum luas yang sifatnya topikal yang dimasukkan ke dalam rahim. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan ini dengan mudah, sediakan aja. Jogo-jogo dokter atau mantrinya tidak datang, tidak membawa ini. Minta tolong Pak, dimasukkan ini ke dalam rahimnya. Jadi si sapi ini itu saya beri 2 kali. Yang pertama saya masukkan ini, yang kedua dimasukkan sendiri oleh teman saya. Dan ternyata benar. Jadi pasca tindakan distokia yang sampai tarik menarik itu, perlukaan dan broyong itu, kita melakukan treatment postpartus 2 kali. Hari pertama itu langsung kita kasih ini, hari kedua dimasukin lagi oleh pemilik, dan hari ketiga kita injeksi ulang. Hasilnya 46 hari pasca melahirkan ternyata si induk sudah birahi lagi. Artinya nutrisi dia terpenuhi sehingga hormonalnya dia normal, dan infeksi
ternyata bisa ditekan dengan tindakan postpartus yang saya lakukan 2 kali dan pemberian antibiotik topikal yang masuk ke dalam rahim 2 kali. Jadi sahabat satwa, saya kantong dulu ya, biar nggak mengganggu. Jadi sahabat satwa Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, 3 tips ini yang saya lakukan, yang saya berikan pada sapinya teman saya, yang ternyata bisa membuat sapi ini 46 hari langsung birahi pasca dia melahirkan, dan bahkan sudah dikawin suntik kemarin. Yang pertama, perbaiki nutrisi. Yang kedua, treatment postpartus untuk mencegah infeksi. Dan yang ketiga, gunakan antibiotik topikal ya. Topikal apa ya? Ya pokoknya yang dimasukkan ke dalam rahim. Jadi itu Anda beli bisa, atau telepon, Pak jenengan ada obat bolus yang dimasukkan ke rahim, kalau ada bawa sekalian. Kalau misalkan nggak ada, jenengan cari di poultry shop untuk dimasukkan ke dalam rahim. Karena ada sebuah penelitian dari salah satu mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi di Bogor, yang hasilnya penggunaan trimethoprim dan sulfadiazin ini ke dalam uterus mempercepat proses terjadinya involusi. Artinya pemberian obat ini ke dalam rahim mempercepat terjadinya involusi uterus, yang otomatis bisa menekan terjadinya infeksi, dan ketika nutrisi terpenuhi maka proses birahi akan terjadi. Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa please di-share video ini supaya teman-teman dimanapun Anda berada, Laskar Ngarit, bisa mendapatkan dan menyaksikan video ini, mendapatkan informasi dan edukasi sehingga peternakan Indonesia semakin maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.